Ya kelihatan nemu tadi. WA-mu semua. Oke, hari ini 1 jam saja ya, anunya, jam 1 JPL maksudnya. Terkait otitis eksterna ya. Jadi herpes juga sebenarnya sama aja dengan otitis. Cuman herpes itu penyebabnya saja, salah satu penyebabnya. Oke, slide, Abram. Kayaknya ada slide show-nya kalau gini. Itu slide show ya, oke lah, nggak apa. Oke, otitis eksterna. Namanya eksterna, jadi dia meradang ya di liang telinganya, meatus akustikusnya. Bisa akut, bisa kronik. Penyebabnya juga bisa dari bakteri kah, bisa dari infeksi virus, ataukah jamur. Ya, tergantung penyebabnya. Ya kalau karena virus herpes ya herpes ya. Jadi semuanya bisa menyebabkan otitis eksterna tergantung dari penyebabnya. Oke, next. Nah, faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya otitis seperti perubahan pH kulit ya yang biasanya asam menjadi basa, kemudian udara yang lembab dan hangat perubahannya. Kemudian yang paling sering adalah trauma ya. Trauma itu misalnya pada pasien pada orang-orang yang suka berenang atau korek-korek telinga. Nah, korek-korek telinga ini ternyata seperti bilang ada orang yang sering korek-korek telinga pakai kunci motor, ya, pakai kunci apapun. Biasa kan pakai jari, ya, pakai kelingking apa semua. Nah itu mesti dihindari. Cotton bud saja itu mesti hati-hati untuk penggunaannya. Kan dia bisa mengiritasi, ya. Iritasi kenapa? Karena adanya trauma. Orang pun juga sering berenang, berenang kaporitnya itu dari air kolamnya itu bisa juga menyebabkan trauma ringan. Ya, selain trauma, dia juga bisa mengubah pH pada liang telinga. Ya, makanya sering dia itu kalau orang-orang yang sering berenang tanpa ada penutup telinga, itu biasa juga sakit-sakit telinganya. Ya, apalagi kalau sering masuk telinganya air, nah, terus habis dikuras sama kaporit, itu bisa menyebabkan faktor risiko ya ke autism eksternal. Jadi yang disebut dengan faktor risiko adalah faktor-faktor yang memicu ya. Tidak selamanya orang yang sering korek-korek telinga, yang tidak selamanya orang yang sering berenang itu pasti ke otitis, tidak. Tapi namanya faktor risiko. Jadi kalau disebut faktor risiko atau faktor predisposisi berarti kalau orang yang sering berenang, sering korek-korek telinga, lebih besar peluangnya, lebih beresiko terjadi otitis eksternal dibandingkan orang-orang yang jarang. Ya, next. Oke, etiologi. Nah, beda tuh etiologi sama penyebab faktor predisposisi. Faktor resiko itu faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko. Tapi kalau penyebab ya betul-betul penyebabnya. Penyebabnya ya infeksi. Ya, infeksi itu bisa dari bakteri, bisa dari jamur, bisa dari virus. Bakteri yang paling sering itu kalau tidak salah Pseudomonas. Ya, Pseudomonas, Staphylococcus juga bisa. Ya, kalau bakteri. Kemudian kalau virus itu contohnya herpes, nah, ya herpes simplex, herpes simplex. Jadi pasien-pasien yang terkena virus herpes bukan cuma herpes pada telinga ya, tapi dia juga ke kulit yang lainnya. Kebetulan dilewati dermatomnya, dermatom sarafnya di telinga, makanya terkena juga. Ya, biasanya tidak pernah itu herpes pada telinga saja, biasanya pada daerah lain di daerah muka. Kemudian pada jamur biasanya candida ya penyebab dari apa otitis eksterna. Ya kalian harus tahu pasti bakteri dia apa saja ya. Karena saya lihat ini kalau otitis itu cuma beberapa saja. Bakteri kayaknya Staphylococcus, Pseudomonas, jamur itu dari Candida, virus itu herpes. Ya, next. Oke, ini otitis eksterna. Ada penyebab pembagiannya, klasifikasinya. Misalnya otitis eksterna akibat dari jamur disebut dengan otomikosis. Ya,
Kemudian obstruksi eksterna itu dibagi, ada yang kronis, ada yang akut, ya. Kalau akut itu bentuknya dia difus, furunkel, kayak bisul dan sirkumskripta. Kemudian ada juga yang kronis. Ya, batasnya kronis itu lebih dari, kalau kronis dengan akut itu batasannya berapa minggu? Disebut akut, disebut kronis. Ayo berapa? Berapa minggu? Kapan disebut akut, kapan disebut kronik? Sampai 3 minggu, dokter. Oke, 3 minggu, ya. Kalau kronis itu biasanya di atas 3 minggu. Kemudian herpes zoster, ya, herpes zoster otikus. Namanya herpes zoster, kalian kan sudah lewat nih pasti integumen ya. Ya, herpes zoster itu varicella seri kedua, ya. Ya, orang pernah terkena herpes, jadi dia virus herpes, jadi dia terkena varicella cacar air. Setelah keduanya terkena lagi mungkin beberapa tahun kemudian, yang terjadi itu bukan lagi cacar air, tapi herpes zoster, ya. Kalau dia terkena. Oke, next. Oke, ini salah satu jenis otitis eksterna. Ada yang difus, ada circumscripta. Nah, otitis eksterna circumscripta itu biasanya pada folikel rambut ya, di sepertiga luar dari meatus acousticus eksterna. Karena kalau meatus acousticus itu yang eksterna, sepertiga bagian luarnya itu adalah cartilago, sementara 2/3 dalamnya adalah tulang. Jadi paling sering dia di circumscripta itu di sepertiga luar acousticus. Etiologinya adalah Staphylococcus, baik itu aureus maupun albus. Jadi ini ada furunkel ya, yang terdapat pada emae-nya. Gejalanya itu kalau otitis eksterna rata-rata adalah otalgia, nyeri pada telinga. Ya, ya kalau ditarik telinganya atau ditekan telinganya atau buka mulut itu biasanya nyeri. Ya, kemudian dia kadang-kadang tulinya itu tuli konduktif karena terblok. Ada meatus akusticusnya itu tertutupi oleh adanya furunkel. Ya, pada pemeriksaan fisis kita lihat seperti gambarnya juga ada furunkel, kemudian ada udem merah pada emailnya. Ya, next. Nah, kalau dia difus artinya hampir semua dari emailnya itu dia meradang. Ya, kalau tadi yang circumscripta itu dia sepertiga luar email, dia bentuknya furunkel kayak bisul-bisul. Kalau otistik eksterna difus dia itu pada di bawah epitel ya, lapisan bawah epitelnya, dan dia mengenai 2/3 bagian dalam dari emae. Ya. Gejala klinisnya sama, ya, nyeri telinga, sakit telinganya dia rasa, kalau ditekan tragusnya itu nyeri juga. Kalau yang tadi yang circumscripta, biar muka mulut menguap biasanya nyeri, karena dia kan di luar sih, tertarik. Nah, kalau ini dalamnya ini kalau ditekan tragusnya itu dia akan nyeri, ya. Kemudian tinnitus. Kenapa dia tinnitus? Karena dia melibatkan, dia terkena di bagian dalam, 2/3 bagian dalam dari emae. Beda tadi yang circumscripta. Kalau circumscripta itu hanya di luar, sepertiganya, dan bentuknya furunkel. Kemudian pada pemeriksaan fisis, emae menyempit ya, karena dia meradang merah ya, bengkak. Ya. Kemudian biasanya dia warna merah, kemudian ada sekret biasanya. Kalau difus, ya. Bentar itu kalau difus dia bengkak, merah. Nah, tata laksananya itu diberikan analgetik, tentunya analgetik ya, untuk nyerinya dan antibiotik kalau sudah difus.
Kalau topikal biasanya kita kasih tampon buroi namanya, ya, atau diberikan salep untuk mengurangi peradangan. Biasanya kalau OE itu estetik eksterna kita berikan tampon, kasih masuk di tampon di dalamnya supaya mengurangi UDM. Disuruh oleh kontrol mungkin 1-2 hari ke depan untuk dilepas tamponnya, ya. Tetapi sambil diberikan antibiotik dan analgetik. Antibiotiknya itu di antibiotik sistemik dan lokal, ya kalau perlu kalau lokal. Kalau itu sistemik perlu karena dia sudah difus, ya. Kemudian kalau anti nyerinya kita bisa berikan yang anti nyeri yang bisa bersifat antiinflamasi, ya seperti natrium diklofenak, kemudian ibuprofen, itu yang biasanya kita pilihkan kalau analgetiknya, ya. Jadi dia juga bisa mengurangi udem, peradangan. Beda dengan paracetamol. Paracetamol itu atau asam mefenamic hanya untuk mengurangi nyeri. Tetapi kalau yang lainnya dia bisa mengurangi juga inflamasi, ya. Next. Kemudian yang kedua, ketiga, automikosis. Namanya automikosis, ya. Auto itu artinya dia jamur, ya. Mikosis itu jamur. Jadi mikosis, automikosis adalah infeksi jamur pada telinga, ya. Jadi mikosis. Ya saja mikosis istilahnya. Ya, orang bilang automikosis. Mikosis itu miko artinya dari jamur, ya. Etiologinya bisa dari Aspergillus, bisa dari Candida tadi. Predisposisinya kelembapan tinggi, ya. Sering basah telinganya, sering dikorek-korek, tetap predisposisinya kelembaban tinggi, ya bisa berjamur, ya. Tapi ini kelewatan nih kalau orang yang infeksi jamur pada telinganya, ya betul-betul higienitasnya kurang bagus. Nah gejalanya itu dia hanya mengeluhkan kayak gatal, ya sering gatal-gatal telinganya atau rasa penuh, ya. Kalau gatal memang karena jamurnya, kalau penuhnya karena ya tertutupi yang telinganya, ya. Nah, kadang-kadang juga ada orang tidak ngeh kalau dia menderita otitis eksterna akibat jamur karena biasanya kurang tanpa ada keluhan, ya kadang-kadang. Tetapi yang paling penting itu dia rasa gatal. Beda dengan otitis eksterna tadi, difus maupun sirkumskripta itu nyeri pada telinga, ya. Jadi ciri apa? Poin pentingnya kalau dia otitis eksterna, kalau dia sebut bilang ada keluhannya nyeri pada telinganya, terutama jika dia buka mulut atau ditekan telinganya, itu langsung berpikir bahwa dia otitis eksterna, apakah difus ataukah sirkumskripta, ya. Jadi kalau dia gatal, rasa penuh telinga, kurang pendengaran, ya itu bisa jadi otomikosis, ya. Obatnya ya, kalau diberikan obat gatalnya itu sebenarnya sih tidak ya. Kita berikan saja anti jamur topikal seperti Nystatin drop. Nystatin itu bisa diberikan via mulut. Kalau ada orang yang kandidiasis oral, jamur pada mulutnya, lidahnya. Nah, ini juga bisa diteskan pada telinga, nystatin. Di drop, tetes, ya. Nystatin tetes di telinganya. Oke, next. Nah, ini kalau infeksi kronis, kalau herpes zoster itu ya seperti saya bilang tadi, itu akibat dari infeksi varicella, virus ya, varicella zoster. Kemudian gejalanya itu dia bisa menyerang paling berat itu ya, penurunan pendengaran sensori neural. Kenapa sensori neural? Karena virus varicella itu dia menyerang memang saraf, ya, menyerang saraf. Jadi makanya dia ikut dermatom kulit. Maka kalau kita perhatikan itu orang yang varicella zoster, ya varicella, apa namanya lagi, uh, herpes zoster, ya herpes, nama penyakitnya herpes zoster, itu munculnya vesikel-vesikelnya itu mengikuti dermatom dari saraf. Ya, kalau misalnya telinga, dermatomnya ya, dia bisa ke muka, ya sampai ke leher. Kalau di dada dia sampai melingkar ke belakang. Dia biasa nyeri. Kenapa dia nyeri? Karena virus varicellanya dia menyerang dari sarafnya. Makanya wajar kalau gejalanya itu yang paling berat adalah tuli sensori neural. Ya kan dia sudah menyerang saraf. Kalau dia infeksi kronis, sudah kronis, yang tidak bisa diobati, sudah sampai 3 bulan lebih, baik bakteri jamur dan sudah diobati,
Ya, itu biasanya kita tata laksananya adalah operasi rekonstruksi. Karena pasti sudah hancur nih itu tulang-tulangnya, tulang MAE-nya. Ya. Kemudian kalau herpes zoster, ya kita berikan tata laksana seperti herpes zoster. Ya. Nah, kalau virus itu sebenarnya itu bisa sembuh sendiri. Baik itu varicella, herpes zoster, influenza, DBD kan virus semua. Nah, virus itu sebenarnya sembuh sendiri. Ya, walaupun dari terapi herpes zoster tetap dia akan sembuh. Tetapi untuk mempercepat penyembuhan, mengurangi recurrent, kita berikan antivirus. Ya, seperti acyclovir, itu diminum obatnya, obat minumnya. Oke, next. Ini yang malignan. Ya, kalau malignan itu sudah infeksi di liang telinga secara difus, secara menyeluruh, dan sudah mengganggu struktur lain di telinga. Ya. Nah, kalau dia osteoartritis eksterna, biasanya pada pasien-pasien yang imunokompromis, imunnya itu sudah agak rendah. Misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau imunokompromis seperti HIV, itu bisa memicu terjadinya otitis eksterna yang malignan. Ya, sudah diobati, tidak sembuh-sembuh. Ya, tadi sudah kronis ke malignan, itu sudah lama. Ya, biasanya dia hancur ya strukturnya. Makanya tata laksananya itu selain diberikan antibiotik, kita harus bersihkan juga itu daerah nekrotiknya yang yang abses-abses ya, yang ada nanah-nanahnya kita bersihkan, nekrotiknya dibuang supaya penyembuhannya cepat ya. Intinya dilakukan debridemen. Kalau kalian tahu tuh debridemen itu biasanya kalau kalian nanti dapat di koas itu paling sering pada luka-luka ulkus diabetik ya, yang lukanya itu penuh nanah hijau-hijau banyak nekrotiknya, itu dilakukan debridemen ya, di deksisi, dibuang jaring-jaring nekrotiknya. Oke, next. Nah, komplikasinya jadi bisa paralisis yang paling berat, sarafnya sudah terganggu sehingga paralisis fasialis atau dia kram-kram mukanya ya. Kemudian osteomilitis sudah menghancurkan tulang-tulang. Ya, seperti saya bilang tadi, sepertiga luar itu adalah tulang cartilago, sisanya yang bagian dalam itu adalah tulang kompakta. Jadi bisa menyebabkan osteomilitis, peradangan dan infeksi pada tulangnya. Next. Nah, ini pencegahannya. Jadi pencegahannya itu kita menghindari faktor-faktor predisposisi. Ya, jadi kita menghindari faktor predisposisi. Jadi kalau kita sering berenang, ya pakai tutup telinga, sumbat telinga pada saat berenang. Apalagi pada orang-orang yang sering-sering terjadi otitis eksterna. Kemudian kalau air masuk, nah dimiringkan kepala supaya keluar airnya. Ya, yang penting harus jangan tertinggal itu airnya, terutama air-air kolamnya, yang tinggi kaporitnya. Kalau lama tertinggal di dalam, itu malah bisa memicu terjadi otitis eksterna. Kaporitnya masalahnya, ya bukan masalah airnya. Kemudian hindari membersihkan lubang telinga secara mandiri. Kalau bisa minta tolong sama orang untuk bersihkan, ya. Karena cara membersihkan pakai cotton bud juga, pakai cotton bud itu harus betul-betul itu diangkat caranya ya, diangkat telinganya, kemudian tragusnya dikedepankan supaya yang telinga itu kelihatan betul lurus. Kemudian bukan didorong-dorong ya, bukan ditusuk-tusuk begini, boleh dibersihkan, tetapi kalau semakin kita dorong, itu semakin banyak nanti dalam anunya, kotoran telinganya, serumennya, ya. Nah, kalau bisa cotton budnya yang kecil, yang untuk baby, jangan yang besar. Ya, jadi kita korek. Jadi kita kasih masuk dulu, baru kita tarik keluar. Bukan bilang kita tusuk dari luar, putar-putar, masuk ke dalam. Tambah masuk nanti tuh serumennya. Ya, makanya harus bagusnya orang lain yang bersihkan. Ya, oke, mungkin itu saja komplikasi pencegahan tata laksana ada di tabel-tabelnya. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Terkait otitis eksterna. Ini simpel ya kalau otitis. Ya, ya kelompoknya tadi gejalanya nyeri pada telinga, nyeri tekan.
Itu bisa otitis eksterna, apakah difus atau sirkumskripta. Terapinya ya analgetik, anti bengkak, antibiotik kalau difus. Kemudian kalau dia gatal telinganya, terus ada faktor disposisi bahwa dia sering kamarnya itu kamarnya lembab, ya kurang bagus higienitasnya, bisa kita berpikir otomikosis, ya. Kalau misalnya herpes, pasti ada clue-nya bahwa pasien itu juga selain di telinganya, ternyata ada juga vesikel di sekitar telinganya, ya sampai ke leher. Warna vesikel di atas merah, itu namanya herpes, ya. Karena kalau telinga saja tidak mungkin, jarang, ya dia pasti ada kena struktur lain di kulit lainnya, di seputar wajahnya atau di lehernya. Itu kalau herpes. Oke, ada yang bertanya kan, Dek? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup ya dari saya. Karena simpel gini otitis eksterna. Ya seperti otitis media, ya, yang ribet dan perlu penanganan yang lebih komprehensif. Kalau eksterna itu sering-sering dapat, ya. Kalau nyerimi, sering tusuk-tusuk telinga pakai kunci. Sering saya kaget juga kenapa dia korek-korek telinga pakai kunci. Besar itu kuncinya. Pasti meradang, ya. Kalau jari ini mungkin tidak bisa juga ya. Kalau jari kelingking, lah besar kelingking, ya harus memang dibersihkan. Walaupun pakai cotton bud, dibantu dengan teman yang lain atau orang lain di rumahnya. Oke, mungkin cukup ya. Kalau ada lagi pertanyaan,